Matius pasal 7 ayat ke-22. Kita akan melihat dari sudut yang berbeda. Karena kalau sudut yang sama, saudara pasti sudah pernah dengar ayat ini, ya. Nanti saya akan bahas sedikit. Saya nggak tahu kita bisa selesai sampai jam berapa. Jam 10 rasanya nggak terlalu terlambat. Amin. Amin. Iya. Ayat keberapa tadi? 22. Saya akan baca. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu? Ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat. Nah, saudara, ayat ini yang pertama diterjemahkan. Kalau orang-orang aliran yang tidak suka aliran roh, ya, dia pernah saya dengar, saudara, ada yang anti sekali sama aliran roh, aliran Roh Kudus itu, ya, aliran karismatik Pantekosta, dia katakan apa? Coba baca. Bernubuat, betul? Ngusir setan, masuk neraka. Betul? Nek diambil separuh, betul tak? Jadi apa? Orang-orang pendeta-pendeta, hamba Tuhan, gereja yang pakai ngusir setan, pakai bernubuat, itu neraka. Saya pernah dengar khotbah seperti itu, saudara. Karena mereka aliran tidak percaya hal-hal berbau Roh Kudus. Ada, saudara. Saya pernah dengar sendiri itu sampai saya geleng-geleng, saudara. Ayat ini diambil sepotong terus disimpulkan. Kedua, saudara, ya, hamba-hamba Tuhan yang tidak punya karunia roh, dia akan bilang apa? Kamu ngusir setan, kamu apa? Besok kamu juga masuk neraka. Karena firman Tuhan bilang tidak kenal. Berarti apa? Cukup hanya firman toh, cukup hanya khotbah toh. Saudara, ayat ini dipelintir seperti itu, saudara. Ya, terus saudara akan perhatikan sekarang. Ada yang menafsirkan ayat ini kebanyakan kata kaminya, katanya. Kami sudah bernubuat kami, jadi kesombongan. Ada yang menafsirkan begitu, saudara. Jadi saya suka, walaupun saya juga hamba Tuhan, saya suka dengar orang khotbah, saudara. Bukan berarti sudah sering khotbahin orang terus tidak bisa dikhotbahi. Itu masalahnya sering kali, saudara, ya. Jadi saya senang juga dengar, oh, penafsirannya gini. Jadi kami sudah, jadi keakuan katanya. Orang ini selalu merasa dia. Begitu terjemahannya, berarti harus rendah hati. Nah, tetapi yang tidak pernah dibahas adalah, saudara, apa? Korban-korban orang yang dinubuatkan. Amin. Kenapa? Yang bernubuat saja dimasukkan ke neraka, terus yang dinubuatkan masuk mana? Pertanyaan saya. Pertanyaan saya sekarang di situ. Tadi saudara saya diingatkan Tuhan. Kenapa tidak pernah dibahas dari sisi korban nubuatan? Yang dibahas adalah si yang bernubuat. Betul, Tuhan bilang aku tidak kenal. Lah terus yang dinubuatkan piye? Pertanyaannya sekarang di situ. Saudara pernah mikir tidak ke sana? Saya terus terang belum mikir ke arah itu. Tadi duduk Tuhan ingatkan. Kenapa tidak pernah dibahas korban yang dinubuatkan? Yang bernubuat saja Tuhan hukum. Betul? Terus yang dinubuatkan apa Tuhan berkati? Halo? Loh. Sekarang kita akan ulang pelan-pelan, saudara. Ini pun buat saya sesuatu yang baru. Karena saya pun tidak pernah melihat dari sisi yang dinubuatkan. Selalu khotbahnya tentang yang menubuatkan. Ya. Sekarang kita akan lihat dulu intinya. Yuk kita akan ulang di situ. Ya. Pada hari terakhir orang akan berkata, bukankah kami bernubuat demi Saudara lihat, kami bernubuat demi namamu. Bukan kami bernubuat karena digerakkan rohmu. Kami bernubuat karena disuruh engkau. Kami bernubuat karena rohmu yang memberikan kami roh nubuat. Tapi kami bernubuat demi namamu. Saudara perhatikan. Firman Tuhan bilang apa? Saya ulang lagi supaya saudara dan saya nangkap. Bukankah kami bernubuat demi Kami bernubuat demi namamu, tapi belum tentu kami bernubuat karena didorong rohmu. Bedanya di situ. Ya, yang bernubuat kami bernubuat demi namamu, tapi bukan kami bernubuat oleh rohmu. Betul? Sekarang saudara, nubuat berasal dari kata nabah. Nabah meluap keluar. Dari mana nabahnya? Nabah, yaitu yang turun seperti hujan, turun ke tanah, diserap tanah, keluar berbentuk mata air. Itu begitu. Nah, saudara perhatikan sekarang. Ya, saudara tahu yang namanya nubuat palsu? Pernah dengar?
Nubuat palsu selalu sangat amat enak. Betul. Contohnya, waktu Nabi Yeremia bilang, kamu akan dibuang ke Babel 70 tahun. Nabi Hananya bilang apa? Kamu segera akan balik ke Yerusalem. Kamu segera balik. Dan umat Israel percaya yang mana? Yeremia dia percaya? Bukan. Betul? Bukan dong? Iya apa ya? Nabi siapa yang dia percaya? Hananya. Kenapa? Karena ini yang paling enak. Tuhan bilang 70. Nabi ini bilang enggak, segera. Nubuat bisa datang bukan dari roh Tuhan, tapi dari roh manusia yang digerakkan oleh ketamakan. Saya ulang. Perhatikan seorang nabi yang nama Bileam. Masih ingat? Ya. Nabi selalu pergumulannya, saudara, ujiannya uang. Selalu uang. Sedangkan raja selalu ujiannya perempuan. Kejatuhannya. Loh, kalau saya perempuan tidak bisa jatuh, berarti gitu. Enggak, saudara, saya nggak bahas terlalu dalam dulu soalnya karena kita budak itu fokusnya, ya. Tapi saudara perhatikan di sini, ya. Ketika saya dipakai Tuhan, ketika seperti gini ibadah, saya akan tunjuk dari mimbar. Yang baju itu Tuhan bilang masalahmu kayak gini. Yang itu Tuhan bilang kayak gini. Saya jadi sangat terkenal. Jadwal saya full. Kenapa? Canggih. Kok tahu? Dari mimbar akurat. Terus saudara, beberapa tahun kemudian Tuhan bilang, anakku berhenti. Berhenti menubuatkan mereka. Sekarang ajar mereka kebenaran firman. Mereka yang datang, saudara, tidak. Maaf kata saya katakan, ketika saya khotbah di gereja, ya, yang datang duduk separuh ketika saya khotbah. Begitu saya berhenti khotbah, biasanya kan saya, Tuhan bicaralah, apa pesanmu? Ya, tiba-tiba yang di tempat parkir, yang di lift, masuk semua. Begitu saya buka mata, full. Itu kisah nyata, saya tidak tambah-tambah. Kenapa? Mereka hanya ingin menubuatnya. Mereka tidak ingin pengajarannya. Mereka tidak ingin firmannya. Mereka ingin jawaban langsung terhadap masalah mereka. Mereka tidak pernah mau mempelajari jalan-jalan Tuhan. Mereka hanya ingin Tuhan bukakan jalan. Saudara, perhatikan di sini. Terus apa? Saudara, saya tetap disuruh, Pak, kalau bisa Bapak khotbah 15 menit saja, terus doakan satu-satu. Mereka tidak tertarik belajar firman. Mereka karena bangsa kita berasal dari bangsa yang percaya klinik dulunya. Mereka anggap pendeta itu adalah apa? Peramal rohani. Loh, kalau pendeta yang nubuatkan saya, itu benar, tidak mungkin salah, karena itu pendeta. Jadi pendeta dianggap peramal Kristen. Saudara. Ya, perhatikan di sini. Terus apa? Yang mereka inginkan, saudara, bukanlah nubuatan. Lihat, saudara, nubuatan itu memang ada unsur tentang sesuatu yang di masa depan. Sesuatu yang akan terjadi kelak. Itu sebagian daripada unsur nubuat. Tapi arti sebenarnya dari kata nubuat adalah orang diisi oleh Tuhan, digerakkan oleh Tuhan, terus di dalam dia itu keluar sesuatu pesan Tuhan. Itu namanya nubuat. Bukan cuman sebentar lagi terima mobil 8. Sebentar lagi terima roda 6, ya. Oh, ini lumayan terang. Roda 18. Itu, saudara. Orang senangnya seperti itu. Terus, amin. Nangis. Alkitab bilang, hendaklah setiap orang nangis karena dosanya, bukan karena problemnya. Saudara. Nah, lihat kembali di sini. Saudara. Orang senang ditumpangi tangan karena kenapa? Begitu ditumpangi tangan, Tuhan akan segera membereskan masalahmu. Haleluya. Terus Tuhan, ya kan, tahu kerinduanmu. Wah, gitu. Senang dong. Padahal saudara harus tahu yang namanya roh nubuat, karunia nubuat, dan jabatan nabi. Itu sama sekali berbeda. Roh nubuat, ya, makanya saya bikin doa malam supaya orang-orang bisa dihinggapi roh nubuat, supaya mereka bisa bernubuat. Tujuan kami apa? Tuhan Yesus kata firman Tuhan bilang, jalan kepada Bapa sudah dibuka. Itu kata kitab Efesus, betul? Akses, saudara, dan saya punya jalan masuk. Berarti apa? Semua engkau itu bisa dengar suara Tuhan. Bukan cari hamba Tuhan. Ya, apalagi terus, saudara, Tuhan bilang 100 juta. Bawa ke depan.
Saudara, Tuhan bilang rumahmu jual, bawa uangnya. Saya kenal satu orang hancur hidupnya karena itu. Kenapa? Rumahmu jual, layani Tuhan. Dia jual, dia masuk pelayanan, jadi kere, tinggal di rumah adik perempuannya yang lagi bangkrut. Kenapa tahu? Konselingnya ke saya. Pak, aku malu sekali, Pak. Adikku lagi bangkrut dan aku tidak bisa keluar dari sana. Mau keluar mau kemana? Terus saya tanya, Bapak yang suruh jual rumah siapa? Pendeta. Bapak dengar Tuhan suruh? Enggak, goblok. Saudara, lihat di sini. Kami bernubuat demi, kami pakai namamu bernubuat, tapi belum tentu kau suruh. Saudara, makanya saya kalau orang mau konseling, saya tanya, mau siap ditegur Tuhan enggak? Kalau enggak usah ketemu saya. Kenapa? Orang seringkali konseling, Pak. Doakan saya. Oh, enggak, Pak. Saya ada proyek ini, Pak. Tolong doakan supaya lancar. Saya ini dipikir makalar kasus sama Tuhan. Saudara punya kasus, saya menghadap Tuhan. Tolong. Supaya aku dapat komisinya 10% Maliaki 3. Begitu. Jadi saudara, orang Kristen itu seringkali kenapa? Karena sudah dari dulu salah pengajaran. Diluruskan itu sulit sekali, saudara. Ya, untuk diluruskan itu setengah mati. Dia anggap kita yang lurus itu justru yang bengkok. Betul, karena zaman sudah edan, orang normal dibilang edan, orang edan dibilang normal, betul. Kami bernubuat. Jadi apa saudara? Orang seringkali ingin ditumpangi tangan, dinubuatkan yang indah-indah, bukan teguran Tuhan, bukan perintah Tuhan, bukan sesuatu yang dia harus rubah dalam hidupnya, dia harus perbaiki atau kerjakan. Tetapi janji Tuhan bahwa Tuhan akan bekerja bakti untuk dia segera dan secepat-cepatnya. Perhatikan di sini. Kami bernubuat demi namamu. Kami tidak bernubuat karena didorong rohmu. Tapi kami pakai namamu. Banyak-banyak. Ketika jembatan Madura, yang dari Jawa ke Pulau Madura itu pemerintah mau bangun. Seorang pengusaha nasional. Dinubuatkan satu pendeta Amerika. Ditumbangi tangan, ada rekamannya. Karena pengusaha kasih saya dengar. I saw a bridge over the sea. Aku melihat sebuah jembatan di atas laut, jembatan Madura. Terus, and God will give that project to you. Haleluya. Siapa yang dapat proyek itu? Bukan dari Indonesia. Dari China sana. Pendeta terkenal. Tapi bagaimana dia bisa tahu saya mau dapat proyek itu? Dari mana dia tahu? Saudara, dari buahnya engkau akan mengenal dia. Buahnya itu benar keluar, kalau pohon mangga keluar mangga, atau dia bilang ini pohon mangga keluarnya buah salak yang kecut, buah kedondong. Dia bilang ini mangga, loh ini enggak Pak, ini namanya kedondong, bukan mangga. Saudara bilang Bapak yang gila atau saya? Kan gitu. Betul. Betul. Nah, jadi saudara perhatikan di sini. Ya, ada orang-orang yang bernubuat bukan didorong roh Tuhan, tapi bernubuat untuk menyenangkan anak-anak Tuhan. Ya, bahkan saya dengar ada orang yang jual rumahnya. Iya kan, terus kasih ke gereja dan sekarang carry luar biasa. Yang ngajar jual itu siapa? Yang suruh jual siapa? Saudara dengar Tuhan suruh. Tapi saya tidak bisa dengar. Dia kan hamba Tuhan, tidak mungkin bohong. Saudara, Lucifer aja yang paling dekat sama Tuhan kalau kita bilang betul. Betul. Itu aja bisa jatuh jadi setan. Loh, kalau malaikat aja bisa jadi setan, apalagi manusia. Loh, kok diam? Saudara, saya ngomong terus terang. Kenapa, saudara? Karena saya seringkali menangani orang-orang yang sudah luka dan hancur. Siapa yang melukainya? Orang-orang yang masih melindungi, orang-orang yang masih menjaga, orang-orang yang masih menjadi bapak dalam hidup mereka, justru menjadi serigala yang memakan mereka. Banyak saya ketemu. Ya, jadi kembali ke sini ya. Jadi apa saudara lihat? Kalau orang bernubuat dari hatinya sendiri, terus yang dinubuatkan hasilnya bagaimana? Pertanyaannya kan begitu. Betul? Betul? Lihat. Makanya Tuhan bilang ya, sekarang kamu bahas dari sisi korban nubuatan. Karena selama ini yang disebutkan selalu si penubuat akan dihukum Tuhan. Terus korbannya tidak pernah dijelaskan akan jadi apa. Saudara, contohnya ada satu persekutuan. Saya nggak sebut kotanya.
Ya. Terus satu pendeta terkenal datang. Sebuah besar, dia bilang, persekutuan ini saatnya jadi gereja. Karena dia terkenal, langsung ditelen. Terus apa? Yang punya persekutuan langsung rehab total. Karena nek mau gabung dengan sinode itu syaratnya ada AC-nya, apa-apa itu ada syaratnya. Seperti kalau mau saudara franchise tertentu itu ada syaratnya. Nggak bisa pakai nama gereja kami tapi duduknya di lantai, nggak bisa. Kursinya harus yang begini, sound systemnya yang begini, nggak boleh merusak franchise kami. Gitu loh saudara. Terus dia apa? Akhirnya terus apa? Dijadikan sebuah gereja. Lah terus jemaat yang datang ini kan sudah bergereja. Loh, kok jadi gereja? Kami datang mau persekutuan. Terus minggat. Loh terus kan nggak bisa bayar, saudara. Bapak itu dengar nggak sih Tuhan suruh Bapak bikin gereja? Loh pendeta itu bilang saatnya sudah harus jadi gereja. Loh. Itu nubuat yang didorong oleh hati sendiri. Akibatnya apa? Orang ini hancur. Orang ini rugi total. Jadi lihat saudara. Nubuatan yang datang dari hati manusia mengakibatkan orang yang menerima nubuat mengalami kehancuran. Jadi hati-hati nih saudara suka-suka nubuat-nubuat. Kalau saudara tidak punya karunia membedakan roh, kasih kepalamu dijejeli. Saudara, saya mau kasih rahasianya. Begitu engkau maju kalau ditumpangi tangan, jangan mau kepalamu disentuh. Saya ngerti kenapa ketika saudara ditumpangi tangan, dia bisa sebutkan masalahmu dengan akurat. Itu kepekaan rohnya sendiri, bukan dari Roh Kudus. Kalau dari Roh Kudus, tidak boleh sentuh-sentuhan, dia bisa ngomong. Ya, jadi orang loh, kok tepat, kok akurat. Terus, lihat. Informasinya akurat, hasilnya bisa sama sekali tidak akurat. Itu kalau nubuat datang dari diri sendiri, dari hati orang. Nah, sekarang saya mau tanya. Misalnya gini, saudara dinubuatkan. Tuhan bilang, kerinduanmu untuk pindah rumah yang besar di atas sana. Segera Tuhan kabulkan. Terus yang kedua, pendeta yang kedua juga giliran tumpangi saudara tangan. Tuhan bilang, kau itu tetap keras hati, tidak berubah. Enak mana nubuatnya? Enak mana? Yang saudara aminkan yang mana? Yang ditengking yang mana? Yang kedua tak tengking. Betul, saudara. Itu lihat, saudara ya. Orang yang punya, lihat, roh nubuat, dia tiba-tiba bisa bernubuat sekali-sekali. Terus orang yang berpunya karunia nubuat, dia itu yaitu menasehati, membangun, menghibur. Tetapi orang yang punya jawatan nabi menegur. Itu levelnya berbeda. Saudara, kalau cuman segera Tuhan penuhi keinginanmu, segera Tuhan kirimkan. Tuhan itu siapa sih kerja terus kayak gitu? Halo? Saudara, jadi tadi Tuhan bilang, aku tanya, ajar mereka, apakah kau memuliakan aku? Kan jujur. Banyak orang Kristen bilang, Tuhan berkati aku supaya aku bisa memuliakan engkau. Kalau aku pakai mobil mewah, aku memuliakanmu. Kalau saudara naik sepeda motor, tidak memuliakan Tuhan. Nah, jadi kalau saudara kaya raya, itu berarti hidup saudara memuliakan Tuhan. Begitu. Kita sudah dibuat konsep yang rusak, saudara. Kenapa? Kalau kita sukses, itu namanya saya berikan saya untuk memuliakan engkau. Saudara dalam masalah pun setia, itu namanya memuliakan Tuhan. Belum dijawab pun saudara tetap percaya, itu namanya memuliakan Tuhan. Bukan Tuhan beri aku kaya supaya aku memuliakan. Itu bukan Tuhan yang dipermuliakan, engkau yang ingin dipermuliakan. Saudara, saya masih ingat ketika Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan, saya kasih syarat. Tuhan, saya mau jadi hambamu. Tapi saya tidak mau saya jadi dagang obat. Kalau saya khotbah engkau penyembuh, sembuhkan. Saya tidak mau bilang kau penyembuh, orang tidak sembuh. Saya tidak mau, saya bilang. Dan benar saudara. Orang kanker, tumor, buta, sembuh. Banyak kesaksian, tapi aku tidak pernah upload di YouTube. Aku tidak senang. Saya paling tidak senang masukkan pelayanan saya di internet. Kecuali khotbah-khotbah saja. Dan kalau ada pernyataan pun saya cut.
Kenapa? Jangan ingin sambil memuliakan Tuhan, juga ingin memuliakan diri sendiri. Itu tipis sekali. Ya. Nah, kita kembali dulu ke sini, lihat. Ya. Kalau Nabi, dia tugasnya tegur, memperbaiki kelakuan. Bukan segera Tuhan berikan mobil, segera Tuhan kirim berlian sebesar bola kasti. Buat apa? Betul? Tapi lihat di sini, ya, dari zaman ke zaman orang Kristen selalu lebih senang berita yang enak daripada berita yang benar. Saya ulang, orang Kristen lebih senang berita yang enak daripada yang benar. Tetapi berita yang enak itu kemudian belakangnya pahit karena tidak terbukti. Saudara, zaman pengajaran, kau sekarang bawa sepeda motor, tinggalkan sepeda motormu, tabur. Tuhan akan ganti dengan roda 4. Engkau bawa mobil roda 4, nanti Tuhan ganti dengan yang mewah. Tabur! Satu orang bapak nabur mobil Cherry-nya. Diserahkan. Sampai hari ini dia naik motor. Sudah puluhan tahun. Tidak balik mobil. Kenapa, saudara? Karena itu bukan disuruh Tuhan, tapi datang dari rohnya sendiri bernubuat. Perhatikan, jadi nubuatan yang datang dari roh sendiri membawa korban orang yang dinubuatkan rugi, hancur. Tolong perhatikan. Ya. Jadi hati-hati, jangan sedikit-sedikit, wah, peka Pak, saya mau tanya. Saya pikir saudara datang ke peramal, tukang tenung. Kalau hamba Tuhan yang benar, dia akan mengkoreksi hidup saudara. Dia akan menyatakan apa yang tidak berkenan di mata Tuhan. Bukan, aku menghadap Tuhan, aku akan bujuk Tuhan untuk menjawab engkau. Tapi ingat, 10% hakku. Perhatikan di sini. Perhatikan di sini. Ya. Jadi apa saudara tahu? Korban nubuatan yang dari hati manusia, kerugian, kehancuran. Itu korban. Kedua, saudara, kita mau lihat, ya. Bukankah kami mengusir setan demi? Saya kenal satu orang pengusaha, dan saya sering ngisi tempat dia. Dia katakan apa? Pak, saya mau cerita. Kenapa? Saya bilang habis khotbah. Saya itu baru sadar. Kenapa? Saya ini dijadikan ATM hidup sama satu orang pelayan Tuhan. Satu orang yang ngaku pendeta. Kenapa? Dia tiba-tiba hubungi saya. Ci, aku waktu doa, aku melihat rumahmu ada setan. Loh, ini kan takut. Kalau gitu Bapak datang ya. Tolong datang, usirkan ya, usir ya. Datang, Bapak ikut Buster. Ghostbuster kan pengusir setan. Ya, bawa minyak lah, bawa apa, disiru, pokok tengking. Selesai, ya otomatis kan ada uang saku, ya ganti uang bensin, betul, walaupun mobilnya solar, amin? Karena bensin lebih mahal dari solar, amin? Ya, itu kasih. Nggak berapa minggu lagi, telepon lagi. Rumahmu masih ada setannya. Ya sudah Pak, datang tolong Pak, kasih bersih. Datang lagi, kayak duit mana? Terus lagi saudara, lama lagi nelpon lagi, masih ada. Lama-lama tadi yang bodoh ini sadar, seberapa banyak sih setan di rumahku? Dia mulai sadar kok. Oh, jadi aku ini dijadiin ATM hidup. Dia butuh duit, dia tinggal telepon aku, ada setan di rumahmu, aku datang, selesai amplop. Jadi tadi ini karena tidak bisa lihat setan, tapi dia pokoknya yakin di rumahnya memang ada setan. Siapa setannya? Ya ini yang datang-datang terus minta uang ini. Makanya selalu ada, dia bilang. Ini kisah nyata, saudara. Iya. Akhirnya apa? Iya, terjadi. Kemudian satu pabrik itu selalu dia punya karyawan kerasukan, selalu kerasukan siang-siang. Terus undang Ghostbuster. Kelirunya apa? Si pengusahanya ngundang pendeta A. Dia juga pesen satu, dia punya teman, nek lu ada kenal saya ngusir setan, tolong bawa ke satu pabrik saya. Di hari yang sama, yang diundang si pengusaha datang, yang diundang temennya datang. Di situ tengkar.
Ini kisah nyata. Tengkarnya apa? Kamu atau saya? Mestinya kan seneng, mari Pak kita usir sama-sama. Enggak. Langsung. Ngomongnya apa? Pak, Bapak mau pakai siapa? Dia atau saya? Loh, kenapa? Karena enggak mau bagi uang PK-nya. Saudara. Ini kisah nyata, aku enggak karang-karang. Ya kan lucu, saudara. Rebutan. Dan apa? Tangkang-tengking, tak pulang besok kerasukan. Kerasukan enggak selesai. Terus saya melayani, ada satu persekutuan. Terus dia bilang, Pak Asen, itu pabrik kok enggak mari-mari ya? Saya bilang, oke kita doa. Tuhan bilang, dia pernah janji, nek pabriknya selesai operasi, mulai beroperasi, ya kan, mulai bangun pabrik beroperasi, dia akan bikin persekutuan. Begitu pabriknya operasi, saya lupa janjinya, saudara. Iblis bisa masuk kalau ada dosa. Iblis bisa masuk kalau ada pelanggaran. Terus, ya saya bilang, tanya dia, telepon dia, saya katakan, saya nggak ke pabrik itu. Saya bilang, telepon teman bapak itu. Dia bilang, betul Pak. Dia memang pernah janji, nek sampai pabrikku mulai operasi, aku akan bikin persekutuan. Dia lupa sama janjinya. Orang Kristen itu nek janji sama Tuhan, pasti lupa. Tapi nek Tuhan janji, tidak akan lupa. Amin. Betul. Aku ingat. Tapi kalau aku mau rajin baca Alkitab, Tuhan bilang rajin sekarang. Allah mengerti. Kau nyanyi, betul? Ya, nak, kita minta Tuhan mengerti. Ya, kembali ke sini. Ya, kembali ke sini. Dikatakan apa tadi? Kami sudah apa? Sudah mengusir setan. Saudara, banyak orang dimanfaatkan lewat pengusiran setan. Saya pernah tahu orang-orang yang sudah dibuat takut, diintimidasi, dikuasai dengan ilmu persetanan. Contohnya, bertes semua. Tadi waktu kami doa, kami lihat seekor raja wali hitam. Jadi jam 9 pagi, kalian semua keluarga demi keluarga berdoa bersama, kemudian kelilingi rumahmu, terus sirami ini, sirami itu. Aku baca. Tidak lama lagi, waktu kami doa, kami lihat begini. Terus nanti jam 12 siang, kalian harus begini. Besoknya lagi, nanti waktu kami begini, kalian harus begini. Dibuat takut dengan setan. Dicengkram, dikuasai, diintimidasi, bahwa mereka tahu pergerakan setan. Tapi tidak tahu Tuhan bergerak di mana. Saudara, banyak korbannya. Lihat saudara, korban nubuatan palsu. Membuat orang rugi, hancur. Ya, jadi kembali ke sini. Yang kedua, saudara tadi ingat, jelaskan. Apa yang tadi yang kedua? Ya, kami sudah mengusir setan. Jadi apa saudara? Pelajaran tentang serangan setan, gangguan setan, ini bikin orang terikat dan ketakutan. Ini bikin orang terus nyari pendeta yang dianggap Ghostbuster. Saya sering, saudara pasien, saya sering lihat di kamar saya gini. Usir dewek. Masa saya bisa, Pak? Saya hamba Tuhan, kamu anak Tuhan. Pangkat tinggi mana? Anak sama hamba? Anak. Lah ya sudah toh. Nek setan takut sama saya jadi hamba, terlebih takut sama kamu jadi anak. Masa bisa, Pak? Lah itu karena anak-anaknya itu idiot sehingga takut sama siapa? Anak-anaknya idiot, anak si bos idiot sehingga takut sama kuli bapaknya, betul? 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 Tapi bahkan orang yang ngusir setan harus karunia. Ada enggak Alkitab bilang ngusir setan itu harus ada karunianya? Tuhan bilang, siapa yang percaya mereka akan mengusir setan? Saudara, orang percaya apa enggak? Percaya, tapi sering ragu, amin. Loh, jujur. Iya, masa bisa saya, Pak? Masa setan takut sama saya? Loh, saudara anak Tuhan mestinya setan takut. Tapi kan kok lebih takut sama hamba Tuhan loh. Pangkatnya anak sama kuli tinggi mana? Halo? Tinggi mana? Tinggi anak, tapi kenapa anak takut sama kuli? Karena anak idiot, meler. Betul? Sudah. Saya
padahal ya enak aja. Wes saya datang ke rumahmu tak usirin. Sengaja tak bawa macam-macam apa minyak ini supaya dia lebih yakin. Sugesti. Goblok. Yang mau beritahu saudara. Kalau saudara pergi dokter. Dokternya langsung sakit apa gini-gini langsung buka resep. Sama saudara bilang buka baju. Tak lebih yakin mana? Lebih yakin mana? Kalau padahal ini enggak tahu isi dalamnya apa. Kalau enggak dirongsen, diseken, enggak tahu. Cuma dengerin apa, denger jantung duduk di sebelah sini, itu tahu. Tapi lebih ya, itu sugesti. Saudara, saya pernah doakan satu orang. Ya, dia punya rumah baru super mewah. Pasien tolong saya mau pindah rumah, tolong doakan saya datang. Dia sudah taruhin minyak blak di meja. Saudara, orang Kristen kan suka main minyak, makanya harga minyak naik-naik terus ya orang Kristen mesti ditangkap. Betul, minyak goreng ngawur harganya. Kristen ini selalu mau minyak kemana-mana, bikin licin jalan. Saudara. Terus apa? Begitu saya duduk, Tuhan tiba-tiba ngomong apa? Anak lakinya ini mau bunuh diri. Terus saya bilang maaf ya kok, engkau ini mau bunuh diri langsung. Terus terungkap. Dia patah hati, laki. Laki ini patah hati. Kenapa? Dia mau nikah, sudah netapkan hari nikah, mama tiba-tiba masuk rumah sakit 3 bulan. Pernikahan diundurkan. Si perempuan tidak mau tahu. Biar mamamu di rumah sakit, pokok nikah. Loh, tidak bisa. Tunggu mama sembuh. Tidak mau nunggu si perempuan, lari kawin sama orang lain. Sama siapa dia kawin? Sama orang yang hidupnya ngawur. Terus tidak bahagia. Si laki ini terus merasa, kenapa aku tidak nekat kawin dia? Kenapa? Terus mau bunuh diri. Itu goblok. Betul, cinta bikin banyak orang goblok. Betul? Betul? Ya apa enggak? Saudara coba dulu waktu pacaran masih puber remaja membayangkan nikah itu pasti happy hereafter. Wah itu tahu saudara bahagia betul pernikahan itu persis seperti yang saudara bayangkan. Indahnya enggak kok. Ternyata ada juga sisi-sisi indah amen. Ngaku. Iya apa enggak? Kok agak diem? Iya toh. Saudara. Sampai di mana tadi? Sampai di mana? Ya, tadi ngusir saya, ditakuti, diancam, terus selalu lapornya setan mau begini. Saya enggak. Ingat beberapa waktu lalu kan pemerintah mau naikkan harga BBM, tapi mundur kan? Tuhan bilang tidak terjadi apa-apa. Bagaimana seorang pendoa matanya buta, telinganya tuli? Bagaimana mengaku penjaga negara, penjaga kota, tidak bisa lihat apa-apa, tidak dapat pernyataan Tuhan, tidak dapat penglihatan. Itu saudara. Saya tegas. Saya langsung delete, tidak ada ini. Kenapa? Karena waktu saya baca, saya tanya Tuhan, mau rusuh enggak? Damai. Oh enggak, hatiku damai sekali. Ini aku goyang, ini mau rusuh. Sama kayak bulan kemarin kan, waktu kita doa malam di Sunrise, saya bilang, saudara-saudara, saya dari dulu Tuhan tidak pernah ngomong tentang emas. Tapi kemarin Tuhan ngomong emas akan turun. Saya sampaikan di doa malam. Ya, 2 bulan lalu. Terus kan kelengar. Kembali lagi. Saudara tidak diajar mengenal Roh Kudus, bergerak dengan Roh Kudus. Saudara diajar urusan sama setan melulu. Fokusmu kemana-mana nguber setan. Ada orang kemana-mana bawa bendera begini. Setan tidak takut sama benderamu. Alkitab bilang yang mengalahkan itu imanmu. Betul? Betul? Saudara, di sini ada korban banyak. Betul, saya kenal yang kena ratusan juta. Rugi, kenapa? Berkatakan. Ngomong sama tanah sakti sekali. Lama-lama gila orang-orang seperti itu. Saya ngomong terus terang. Ya, kenapa saudara? Nek orang peka, gak bisa dimainin. Aku tahu itu hatimu yang ngomong, bukan Roh Kudus. Kenapa?
Kalau orang sudah terkenal, dia harus mempertahankan keterkenalannya. Misalnya saya sekarang khotbah, ya, saya sudah jadi terkenal, katakan begitu. Terus saya selesai khotbah, tidak dapat penglihatan, tidak dapat apa. Orang otomatis mempertanyakan urapan saya. Kok gini toh? Maksudnya, tadi saya lihat setan lewat-lewat. Wah, saya lihat juga malaikat kejar setan pakai sapu. Loh, apa-apaan? Betul. Emangnya Tom dan Jerry kejar-kejaran? Tapi orang senang berita-berita seperti itu. Kenapa? Seakan-akan wah keren. Kenapa? Kalau kita ibadah setan hadir, Tuhan hadir, lengkap semua. Ini ibadah apa kok semuanya hadir di situ? Tapi senang. Kenapa? Karena di zaman akhir Alkitab bilang orang akan membuka telinganya bagi dongeng. Alkitab bilang apa? Tuhan mengikat malaikat-malaikat yang tidak taat di gua-gua yang Lah, kalau dia diikat, ngapain saudara ke sana? Gangguin dia diikat, nggak bisa ngapa-ngapain. Saudara yang kengangguran ganggu dia. Betul? Betul? Loh, tapi banyak orang Kristen goblok. Iya. Makanya saya bilang, mana setannya? Kamu bisa lihat bentuknya kayak apa? Oh, saya merasa merinding. Nek kamu penakut memang selalu merinding. Jalan gelap merinding. Karena penakut. Betul, kalau pemberani tidak ada merinding-merinding. Oh, saya merasakan. Apa? Saudara. Jadi kembali yang kedua. Apa kata firman tadi yang kedua? Mengusir saya? Lihat, saudara. Ketika Tuhan bilang, ketika rumah itu, saudara, diusir setannya, rumah itu menjadi bersih, rapi, teratur. Betul? Tapi masuk 7 setan yang lebih jahat lagi. Loh, kenapa? Berarti Pak, tidak boleh pengusiran setan? Bukan. Ketika pengusiran setan itu diutamakan daripada pengisian firman, akibatnya orang itu kosong melompong. Jadi lebih dahsyat kelakuannya. Memang di Alkitab ada ketika Paulus pergi nginjil diganggu sama perempuan yang punya roh tenung dia tengking. Ada banyak contoh-contoh itu. Tapi saudara perhatikan, itu jangan diutamakan. Kenapa? Alkitab bilang kan rumah itu kemudian apa? Kosong. Betul? Kosong tuh jadinya. Setan ini masuk lebih banyak. Kenapa tidak tuh firman masuk lebih banyak, mendesak dia keluar? Ya, jadi jangan dikit-dikit seneng bahwa tadi katanya setan lewat tuh. Ada 3 tanduknya gini. Waduh, itu setan. Terus bawa trisula. Loh, itu cerita komik, saudara. Iya. Tapi seneng, wah berarti hebat. Kenapa? Waktu kita ibadah ono setan. Loh, kok ibadah ada setan seneng? Mestinya ibadah ada Tuhan dan malaikat Tuhan itu baru seneng. Amin. Amin. Baik, yang ketiga sekarang. Ya. Lihat di sini. Dan mengadakan mujizat demi namamu. Saudara perhatikan ya. Karunia atau karisma dengan karakter itu tidak ada hubungan sama sekali. Orang bisa punya karunia yang hebat, tetapi karakternya hancur lebur. Ya. Saudara. Jadi saudara jangan terpesona dengan karunia. Kenapa? Karunia itu adalah sesuatu yang diberi. Orang itu tidak punya diberi. Sedangkan buah itu harus orang itu dari dalam dia keluar. Perhatikan. Jadi apa saudara? Ketika orang difokusnya kepada setan bukan kepada Tuhan. Terus pengajarannya apa? Cara jalan pintas. Ya, jadi saudara tolong. Ya, manusia bisa dimanipulasi dengan panca inderanya. Yang paling gampang dengan mata dan telinganya. Jadi kembali ke sini. Yang pertama, rubah pikiran saudara dan saya. Ya, jangan cuma cari nubuatan enak. Karena nubuatan enak seringkali datang dari roh manusia yang ingin menyenangkan anak-anak Tuhan. Tapi bukan berarti saudara kalau tidak enak terus berarti dari Tuhan. Bisa jadi pendetanya kepahitan misalnya. Usahamu akan segera dihancurkan kata Tuhan. Kaget saudara, betul? Kenapa Pak?
karena engkau lupa bayar perpuluhan. Tuhan itu kalah debt collector kejamnya, betul? Debt collector aja kadang caranya nagihnya sopan, betul? Berapa kali datang baru kekerasan, ya kan? Loh, ini Tuhan main keras. Jangan saudara berpikir gini, saudara bawa uangmu ke kami, saudara tinggal di rumah tidak kerja, kami mendoakan untuk ini menjadi berlipat ganda. Artinya nabur itu usaha saudara diperbesar, bisnis saudara investnya lebih besar, itu namanya nabur. Nanti sudah itu saudara tua yang bisnisnya tambah besar kan cuannya otomatis juga kansnya kesempatannya lebih besar. Bukan setor uang ke situ terus saudara tunggu tiba-tiba jadi banyak. Karena kenapa? Sudah ini loh, pikirannya sudah dicemplungi, diracuni sehingga sudah terhipnotis seperti itu. Sudah dibius begitu sadar baru aduh. Selama belum sadar walaupun dibeleh-beleh tidak rasa karena pengaruh bius. Jadi kembali kita akan rangkai ayat ini yang pertama. Perubahan pola pikir saudara dan saya. Pesan Tuhan bukan hanya yang enak untuk kita, tapi seringkali pesan itu berupa pengajaran, nasihat, teguran, perintah. Itu. Terus yang kedua, ya, jangan fokus kepada setan, fokusnya kepada Tuhan. Jangan takut sama setan. Alkitab bilang dia sudah kalah. Dia sudah kalah. Jangan dijadikan fokus. Wah, kita perang besar-besaran lawan setan. Itu kita ngapain, saudara? Membuang tenaga umat Tuhan untuk mengerjakan kehendak Tuhan dengan mengganggu setan yang sudah Alkitab bilang diikat-ikat. Itu kerjaan seperti itu. Ketiga, ya, sudah melakukan mujizat. Saudara, jangan terpaku kepada tanda-tanda, jangan terpaku kepada penampakan, jangan terpaku kepada cerita-cerita yang serba ajaib. Karena belum tentu seperti itu kenyataan ajaibnya. Umat Tuhan zaman sekarang selalu dijejel dengan apa? Berita tentang mujizat, berita tentang keajaiban, berita tentang hal-hal yang spektakuler. Bukan pengajaran yang sehat. Jadi lihat, kami sudah melakukan mujizat, jadi orang merasa, wah canggih, hebat. Padahal itu palsu, itu karangan, itu dibuat, didramatisir. Itu kami sudah mengadakan mujizat. Saudara dengar itu sebagai yang ajaib, spektakuler. Nehi. Firman Tuhan bilang apa? Ubah mindsetmu, pola pikir kita. Jangan cari tumpangi tangan, Tuhan akan. Nubuat tidak sempurna. Betul? Bahasa roh akan berakhir. Tapi firman Tuhan tinggal tetap. Cari yang tidak bisa berubah. Ojo, wah waktu itu terima. Betul? Pulang teriman. Betul? Ambil, pulang kokut. Semua dijual. Jadi kembali ke sini. Yang kedua, jangan fokus ke setan terus. Fokus ke Tuhan. Oh, kita harus uber setan, ngapain lu uber? Baik Tuhan, kau suruh saya apa saya kerjain? Oh, jangan uber setan, kerjaannya. Terus nanti jam 12 malam kita harus kelilingi rumah kita. Ya kan? Supaya kenapa? Supaya ada katanya di setan bisa menyerang. Loh, berarti yang tidak keliling rumah itu diserang. Tidak ada, buktinya bebas saja. Iya enggak? Saudara, itu dikuasai, dicengkeram, dibuat takut, diintimidasi dengan pengajaran setan-setan. Karena saudara tidak bisa lihat. Betul? Kalau saya bisa lihat. Saya bisa uji dia. Lu lihat apa? Ojo ngarang, aku bisa lihat. Saudara. Jadi, tapi kalau saudara, pokok saya percaya, saya tidak lihat, saya percaya dia bisa lihat. Ya, jadi kayak siapa? Pengusaha di ATM hidup. Rumahmu setan datang nanti kayak itu. Mau setan datang. Pokoknya dia butuh uang, dia selalu bilang ada setan nih. Dapat uang lagi. Kalau Tuhan Yesus ngusiri satu-satu tiap hari, ya, di orang Gerasa yang gila itu yang bisa masuk ke 2000 babi, minimal Tuhan Yesus berapa tahun di Gerasa nek satu-satu sehari. Coba. Katakanlah di tiap babi itu masuk satu. Terus satu hari satu tahun 365, betul?
Betul. Berarti pirong tahun Tuhan Yesus di situ? 1, besok 1 lagi, lusa 1 lagi. Akhirnya Tuhan Yesus tidak jalan keliling kemana-mana, atau cuma ngusir itu tok sampai dia disalib. Amin. Amin. Jadi saudara dan saya harus mengerti, ya, nubuatan palsu menghancurkan orang. Nubuatan palsu merusak hidup orang. Terus yang kedua, fokus kepada setan membuat orang tidak fokus kepada Tuhan. Membuat orang apa? Padahal Alkitab bilang apa? Jangan mempelajari rahasia setan. Tidak usah kita benar-benar memperdalami setan. Tidak perlu memperdalami firman. Terus yang ketiga, kami sudah mengadakan mujizat. Itu banyak, saudara. Ya, yang kalau di 3D benar-benar kok tidak begitu ya ceritanya. Jadi pakai mata lihat juga pakai telinga dengar. Jangan cuma telinga dengar terus percaya. Lihat pakai mata, bener ndaknya. Jadi lihat, saudara. Semua dibikin spektakuler supaya kenapa? Orang terbelalak. Terus ngikut. Hati-hati, saudara. Ya, baik. Firman ayat yang terakhir. Sudah itu kita selesai pulang. Ya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Ini saudara, kemudian di bawahnya. Ya. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat. Loh, nubuatkan orang, membangun orang, menghibur orang jahat enggak? Enggak. Tapi nubuat bukan didorong oleh Tuhan hanya untuk menyenangkan orang, apalagi untuk mengambil keuntungan dari orang, itu jahat. Terus yang kedua, sedikit-sedikit setan nakuti orang sehingga orang jadi Kristen yang penakut, jadi orang Kristen yang sama setan tidak berani. Itu juga jahat. Ceritanya setan saja. Betul, itu aneh, saudara. Jahat. Terus yang ketiga, mujizat tapi yang palsu, bukan yang asli, yang didramatisir, yang sepertinya, itu juga jahat. Tuhan tidak pernah kenal. Tapi kok bisa mujizat, Pak? Setan benar-benar sedikit benar enggak mujizat. Halo. Ya. Jadi sekarang kita mau belajar. Ya, kalau yang menubuatkan saja dimasuk no penjara, yang dinubuatkan masuk mana? Surga. Masuk surga. Betul? Enggak toh? Enggak kan? Jadi hati-hati saja. Kenalilah Tuhan Allahmu. Kenalilah Tuhan Allahmu. Bukan ikutilah siapa yang kau anggap dekat dengan Allah. Kenali Tuhan Allahmu. Saudara, berapa tahun lalu seorang hamba Tuhan Amerika dapat penglihatan. Dia dibawa ke surga, terus Tuhan bilang, kasih tahu umatku, jangan menyesal kelak kalau aku bilang aku tidak kenal kalian, karena kalian tidak pernah punya hubungan pribadi sama aku. Tapi Pak, kami kan ikut pendeta yang peka. Orang Israel ikut Musa sampai ke Kanaan. Kenapa? Karena dia tidak ikut pimpinan Tuhan, tidak ikut roh Tuhan. Ya. Jadi kembali, jangan, wah dia peka, saya selalu cari dia. Ada apa-apa saya tanya dia, sama dia. Dia itu bukan Roh Kudus, dia itu bukan pengganti Tuhan Yesus. Saudara harus cari Tuhan sendiri. Saudara, makanya kami bikin doa semalaman tuh latih orang, ayo bisa doa enggak sampai pagi. Saudara, bukan kenapa, ayo bisa enggak, kuat enggak kalian doa. Nah, biasanya nanti lama-lama jadi peka ya. Ya. Bisa peka, banyak yang mulai peka. Jadi bukan kami terus impartasi, bisa melihat, lihat apa? Lihat uang. Ya, terus impartasi, nek kamu merempas di gelap, ya ndak usah diimpartasi. Nek saudara merempas di gelap, amin. Amin.
Oke, kita sampai di sini. Kita akan berdoa sekarang.